Mari kita bawa angka-angka manis di atas kertas ini ke realitas bisnis yang sesungguhnya. Di slide ini, simulasi UMKM Kurma terlihat sukses dengan margin kotor Rp45.000 dipotong biaya akuisisi atau CPA sebesar Rp40.000. Anda mungkin merayakan sisa untung Rp5.000 per pesanan, yang berarti total laba bersih 1/4 juta dari investasi iklan Rp10 juta. Tetapi, sebagai ahli strategi, Anda harus melihat bahayanya. Margin setipis ini sangat rentan hancur hanya karena sedikit fluktuasi lelang kompetitor. Kunci untuk bertahan hidup bukanlah sekadar pasrah pada mesin, melainkan mendisiplinkan transisi bidding Anda. Anda wajib memulai dengan maximize conversions untuk memancing 30 hingga 50 transaksi pertama, lalu segera mengunci lelang tersebut di mode target CPA agar biaya tidak tiba-tiba membengkak. Dan ingat satu hukum operasional yang sering dilupakan pengiklan amatir. Mesin AI Google akan mogok kerja jika Anda mencekik anggarannya. Anda harus memberi ruang napas bagi algoritma dengan menyediakan anggaran harian minimal 3-5 kali lipat dari target CPA Anda agar AI memiliki keberanian finansial untuk memenangkan lelang. Mari kita singkirkan ilusi bahwa menjalankan iklan digital hanyalah soal menekan tombol peluncuran. Ketujuh langkah di layar Anda ini adalah protokol militer yang memisahkan pengiklan amatir dari arsitek bisnis sejati. Tahap pertama dan kedua adalah fondasi hidup mati Anda. Jangan pernah membakar uang sepeser pun sebelum pelacak seperti Google Analytics atau metapixel Anda terpasang sempurna. Tanpa data pelacakan konversi yang akurat, Anda tidak sedang beriklan, Anda sedang berjudi buta. Masuk ke tahap 3 dan 4, Anda harus melawan insting alami manusia untuk segera mencari untung instan. Di 2 hingga 4 minggu pertama menggunakan maximize conversions, Anda sebenarnya belum berjualan. Anda sedang mengeluarkan modal untuk membeli data dan menyekolahkan algoritma AI. Anda butuh kesabaran ekstra untuk mengumpulkan minimal 50 transaksi pertama. Barulah di tahap kelima, Anda mengambil alih kendali dengan menetapkan target CPA atau ROAS. Disinilah banyak praktisi pemula hancur karena serakah. Mereka mencekik algoritma dengan target biaya yang terlalu murah. Strategi yang benar dan realistis adalah menetapkan target 20% lebih tinggi dari biaya historis Anda untuk memberi ruang bernapas bagi mesin. Terakhir, saat waktunya melakukan ekspansi anggaran, naikkan perlahan tidak lebih dari 20% per minggu agar sistem pembelajaran mesin tidak mengalami riset dan merusak seluruh efisiensi yang sudah Anda bangun. Mari kita akhiri sesi teknis ini dengan skenario terburuk yang pasti akan Anda hadapi di lapangan. Saat Anda meluncurkan kampanye dan dashboard iklan Anda menunjukkan angka 0 pada metrik klik, jangan panik. Itu bukan kegagalan algoritma, melainkan diagnosis awal. Artinya, penawaran harga Anda terlalu pelit atau materi iklan Anda sama sekali tidak relevan, sehingga platform menolak menayangkannya. Solusinya, naikkan tawaran secara terukur dan rombak segera teks iklan Anda. Namun, mimpi buruk finansial yang sesungguhnya adalah skenario kedua. Klik membanjir deras, tetapi angka penjualan mati total. Ini adalah bukti bahwa iklan Anda berhasil memberikan janji manis, tetapi halaman website Anda gagal membuktikannya. Jangan salahkan mesinnya. Pangkas proses checkout Anda yang berbelit-belit, tampar audiens dengan testimoni nyata, dan aktifkan fitur pembayaran di tempat atau COD. Terakhir, saat badai persaingan harga memuncak di minggu-minggu menjelang Lebaran, pengiklan amatir akan panik dan ikut-ikutan membakar uang. Sebagai ahli strategi, Anda harus melakukan manuver cerdas. Tarik mundur sebagian anggaran Anda dari perang berdarah di media sosial, lalu pindahkan ke Google Search untuk mencegat niat beli yang sudah matang, serta bajak atensi murah di YouTube pada jam-jam sahur saat kompetitor raksasa Anda sedang tertidur. Kita sampai di garis akhir pembedahan anatomi periklanan digital ini.
Jika Anda hanya mengingat satu hal dari kelas hari ini, ingatlah bahwa mesin lelang tidak pernah mencari siapa pengiklan yang paling kaya, melainkan siapa yang paling relevan. Kemenangan Anda di arena digital murni ditentukan oleh persilangan antara kekuatan uang, kualitas materi iklan, dan sinyal konteks audiens secara seketika. Di era kecerdasan buatan, mendelegasikan kampanye pada mesin smart bidding Google atau Advantage Plus Meta adalah keharusan mutlak. Namun ingat hukum besinya, jangan pernah menyerahkan kemudi finansial perusahaan kepada algoritma yang buta. Pastikan fondasi pelacakan data Anda sempurna dan suapi mesin tersebut dengan minimal 30 hingga 50 transaksi pertama sebelum Anda berani mengunci target efisiensi otomatis. Pada akhirnya, keberhasilan raksasa ekosistem seperti Tokopedia dan efisiensi algoritma BFI Finance membuktikan satu dalil yang sama. Arsitek pemasaran digital yang hebat tidak pernah salah memilih alat. Mereka tahu kapan harus membakar uang murahan untuk mencuci otak pasar di fase awareness dan kapan harus menyetel mesin lelang otomatis secara kejam untuk memanen profit di fase konversi akhir.